Teman-teman, ini kita sedang ada rapat dari IPHI untuk dalam rangka kita akan melanjutkan gelombang kedua untuk kegiatan dari relawan Semeru dari IPHI Kota Surakarta. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita terkait pengiriman bantuan periode kedua recovery. Jadi kita akan ke sana yang nantinya akan membantu sedikit banyak dari para korban bencana untuk bisa menikmati walau ala kadarnya, tetapi sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang saat ini memang dalam keadaan kesulitan. Terkait dengan itu, maka kita pada malam ini perlu rapat bagaimana dan seperti apa perjalanan nanti akan disampaikan oleh Pak Zainal Abidin selaku Ketua IPHI. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir sebagai ketua relawan, sebagai penggerak teman-teman, ya. Karena kita memang harus bekerja saling saling melengkapi. Punya ketua NKB belenggar ketuanya nih, ya dah. Oleh karena itu ketua kerja kabeh. Ternyata alhamdulillah semua ketua kita udah optimal lah maksudnya ya. Nah, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Nasir dan teman-teman. Pada malam hari ini adalah kita akan membahas teknis perjalanan, ya. Kemudian juga apa yang akan kita bawa. Nah, sebelumnya saya menyampaikan dulu bahwa sudah ada tentunya di dalam menu ya. Jadi rencana kita penyaluran Lumajang Semeru ya sinergi dengan Solo Peduli, ya. Kemudian anggaran yang akan kita keluarkan itu pertama kita mengeluarkan untuk hunian sementara Untara, ya. Dulu kita sudah mengeluarkan 15 juta titik sebelumnya, tapi karena belum terlaksana, maka itu masih simpenan. Nah, Untara yang akan kita buat untuk Solo, IPHI Solo itu 2 rumah. 1 rumah 25 juta. Jadi satuan 25 juta, makanya jadi kita membutuhkan kira-kira 50 juta untuk 2 rumah, ya. Ini Pak. Untuk 2 rumah 50 juta, ya. Kemudian di samping 2 rumah Untara, hunian sementara, itu juga ada paket, ya. Paket sembako, ya. Sembako, paket penyaluran keluarga berupa sembako ya di Desa Kajar Kuning dan Cobongan yang sangat minim akses bantuan, terdampak secara materi pada akses jalan utama yang tidak bisa dilewati kendaraan umum. Ini Pak yang dikatakan berat tadi. Kemungkinan akan jalan kaki 3 kilo. Tapi mudah-mudahan ada kendaraan yang akan kayak ojek apa gitu. Belum. Yang baru, ya. Nah, kita akan buat paket 100 paket. 10.000. Berarti 10 juta. Berarti ada 60 juta. Kemudian paket yang lainnya itu adalah paket berupa penyaluran paket selimut, ya. Kemudian juga perlengkapan mandi, susu untuk dewasa, lansia, para pemukim di Huntara, ya, di Ponco Sumo, di satu tempat lagi, itu sebesar 30 paket, 3 juta. Berarti sudah 63 juta, ya. Kemudian penyaluran paket berbuka puasa dengan para pemukim di Huntara, di Ponco Sumo,
Itu ada 30 untara, 30 keluarga ya. Nah, dengan jumlah jiwa sekitar 70 orang sampai 100 termasuk kita ya, masuk kita. Itu 100 paket A20.000 yaitu untuk paket buka puasa. Jadi sekitar 65 juta. Kita punya uang. Pak Tris kemarin titip 50 ya. Kemudian ada di tabungan kita 18. Ada 68. 68 ada 15. Berarti ada 68 dan 7. Ada 73. Sama 12, 83. 50 tambah 18 68 tambah 68 kuy. 68 itu. 15 itu yang lama. Ya udah kita kasihkan. Masih ada warna 8. Nah, itu akan kita salurkan ya hampir mungkin habis nanti. Kita bawa mungkin nanti kalaupun tidak habis, mungkin kita bisa bagi uang cash, kita kasih amplop. Ya tidak mampu itu. Jadi kita kalau bisa kita habiskan semua. Karena apa? Karena itu amanahnya untuk Semeru. Jadi kalau mau tidak dirasa nanti kita entah 20.000 atau 50.000 nanti kita lihat. Mending kita bawa uangnya. Ya, setuju apa enggak itu? Nah, tidak usah sisa. Nah, kemudian memang setelah kita diskusi sama pengelola rumah zakat rumah Solo Peduli, ya penyalur itu, memang kita diperkenankan untuk operasional. Walaupun kita tidak ngambil semua, Bah. Ya. Kita ngeluarkan 300 per orang. Paling tidak kendaraan itu yang kita bayar sendiri. Tapi lain-lainnya kita ambil operasional. Ya, tidak begitu banyak insya Allah. Tapi itu boleh. Jadi abang tidak usah khawatir. Siap. Mereka memang pekerjaannya. Siap. Itu udah di pekerjaannya mereka yang sudah paham betul ya bagaimana itu ya. Jadi boleh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dana itu nanti kalau kita bawa semua selesai, kalaupun masih ada uang cash kita bagikan pada orang-orang yang tidak mampu. Selesai semuanya. Tugas kita selesai. Ya. Jadi uang jelas dia ada genepnya itu kira 18 sama 50. Yang cash tambah 15 yang ada. Kalaupun tulah masih ada, nanti kan kita potong dengan operasional, ya. Nah kemudian kalaupun turah uang cash, kita bawa uang cash. Itu ada tabungan di tabungan relawan kita, ya. Kalau kita itu dulu ada 6 juta, kemudian yang 4 juta kita ambil operasional untuk rapat-rapat macam-macam yang kemarin itu, sisa daripada perjalanan kita yang dari Arlah itu masih ada, itu tidak utuh Pak. Yang 4 juta itu belum saya kembalikan, tapi untuk rapat-rapat beberapa kali itu kemungkinan masih tinggal sedikit. Ada catatannya. Ya. Nah, jadi ini nanti saldo dana yang ada di kas kita sementara cuma 2 juta lebih untuk kas relawan. Jadi yang ijabnya itu untuk Semeru kita keluarkan semua untuk Semeru. Selesai. Itu ya, Pak. Oke, selesai itu udah. Ya, mudah-mudahan itu kalaupun ada kurang lebih itu tidak masih insya Allah masih tercover dalam arti untuk operasional, Pak. Kalaupun ada kurang lebih permasalahan itu apa-apa itu insya Allah tidak ada masalah. Artinya masih termasuk dalam kalaupun itu kita hitung secara seperdelapan ya, kalaupun itu kita hitung seperti itu masih termasuk itu ya. Insya Allah saya kira catatan udah genep. Pak Tri sekali utuh, yang bumi catat semua dimasukkan di dalam semua. Jadi itu mungkin ada pertanyaan untuk ini untuk penyaluran. Sudah di sana semua. Kita tidak mampu lagi karena waktu yang udah mepet. Lama. Sana kan udah sedia semua. Ya, udah. Nah, kemudian nanti transportasi seperti saya katakan kemarin, itu kemarin kita sepakat berapa Pak? 2,5 juta ya Pak? Ya Mas Dedi datang ya. 2,5 juta. 2 juta kalaupun nanti kita 246 lah. Pak, saya ikut ya. 24689 lah 2.700.000. Itu cukup untuk apa? Untuk biaya nyewa mobil toh. Nanti kalau Basone makan segala macam itu nanti kita ambil dari operasional, bersama Solo Peduli. Paling batas 2-3 juta saya kira. Untuk termasuk untuk untuk etol segala macam. Nanti kita hitung dulu. Oke, ya gitu ya. Dia sepakat semua ya? Masih ada yang Udah ya? Kemudian udah dimasukkan di bank semua. Dia masukkan di rekening kita yang besok saya ambil. Kita ambil besok, ya. Nah, kemudian random perjalanan, ya. Random perjalanan ini, insya Allah kita berangkat tanggal 13 Rabu malam jam
21 jam 9 ya. Taraweh. Kalau bisa kita taraweh di IPI supaya persiapan lebih matang ya. Lebih nyaman, kita udah merasa apa namanya kumpul-kumpul dulu ya. Nanti kalau bisa kita gunakan berangkat pakai seragam apa enggak. Tapi pada waktu paginya nanti kita harus pakai seragam untuk penyerahan. Itu tetap itu untuk besoknya, Dulu usah, jangan. Enggak yang apa? Yang relawan hijau. Satu sama berangkatnya bebas ya. Kalau berangkat bebas Bebas aja. ya, ada bebas. Ya, jangan nanti yang peduli, baik peduli ya. Ya. Nah, perjalanan itu jam 21 insya Allah bisa kalau bisa tepat waktu. Kemudian kita sampai jam 2 perjalanan ke Semeru ya. Melalui tol Solo Jawa Timur. Kemudian jam 3 sampai jam 5 kita istirahat makan sahur di restoran Probolinggo ya. Rencana prasmanan di hotel. Nanti dia teman-teman ya yang atur. Kemudian jam 5 sampai jam 7 melanjutkan perjalanan ke Lumajang. Itu masih jauh juga itu, kira-kira 2 jaman mungkin ya. 2 jam. Nah, kemudian jam 7 sampai 9 sampai di tempat istirahat. Baik, Desa Poncosumo, namanya desa. Jadi ini bayangannya ini kita tidak main hotel ini. Mungkin Pak Seto nanti belum pernah ikut nanti ya. Jadi nanti lain ini ya suasananya lain ya. Nah, kemudian jam 9 sampai jam 12 peresmian 2 Untara IPAI. Ini kita pakai spanduk peresmian Untara dari IPAI ya. Dua rumah ya di Desa Sumber Mujur. Ya. Kemudian jam 9 ya. Kemudian jam 12 sampai jam 1 sholat dan istirahat. Ya. Saya nanti di lokasi ini ya di masjid dulu. Dan di jam 13 jam 1 sampai jam 2 perjalanan ke Kajar Kosong ya. Kemudian istirahat di Kajar Kosong. Kemudian jam 15 sampai jam 16 acara distribusi 70 paket di Desa Kajar Kosong. Kemudian jam 16.30 sampai jam 18 kembali ke Poncosumo, tempat istirahat kita. Di sana kita buka puasa bersama, sholat maghrib, taraweh, kemudian pengajian dan salawat. Ini nanti tugasnya Pak Nasir. Pengajian, Pak Nasir, ya. Jadi kita udah siap, dari beliau udah ini ya. Atau nanti Pak Seto juga enggak apa-apa. Gimana Pak? Siap. Ya Pak Seto. Kan dia kan orang Jawa Timur, Pak. Sana kan banyak orang yang puasa Madura bareng gitu. Ya. Kemudian ada sholat taraweh. Nanti kita lihat suasana. Apakah kita di perjalanan pulang apa kita langsung sholat taraweh di sana ya. Kemudian pembagian 30 paket sembako untuk daerah Poncosumo ya. Kemudian jam 1 ini yang lama. Setelah itu kita langsung pulang. Kan ada 2 opsi. Pertama rencana mau nginep. Tapi banyak pendapat teman langsung pulang. Ya. Mudah-mudahan stamina kuat semua. Jadi nanti kita insya Allah habis taraweh jam 9 kita terus pulang ke Solo. Siap. Itu ya. Jadi lebih jam paginya kita udah sampai. Ya. Apanya? Drivernya udah kita diskusikan. Dia lebih senang. Dia bilang kalau kita ada acara dia istirahat. Iya. Nanti dia nyupir kita tidur nanti. Nah ini memang butuhkan stamina yang cukup luar biasa. Di samping siangnya panas puasa, kemudian juga mungkin kurang istirahat kita tidak di hotel. Tapi itu insya Allah kelebihannya pertama kita musafir, kita tidak buka puasa, kemudian kita berkunjung di saudara kita yang butuhkan bantuan, kemudian jatuhnya di bulan Ramadan, ya, insya Allah mantap itu, ya. Istimewa, ya, ini istimewa. Nah itu kira-kira gambaran kita. Kemudian masalah anggaran nanti di samping kita tadi 300-an, kemudian nanti kita tambah dengan anggaran dari kita. Ya nanti Solo Peduli mereka kadang operasionalnya nanti mereka yang ikut masuk anggaran kita semua, tidak masalah. Kan dia 4 orang kok, ya kan? Tidak masalah. Oke, sehingga begitu untuk sebentar perjalanan. Teman-teman, kalau saya sebetulnya saya secara pribadi senang nginep. Nggak capek. Nginep dulu, paginya baru pulang. Dan Pak, dia bisa lihat keadaan. Kita putuskan kalau kita nginep mereka kan ngajak hotel. Nah,
Makanya kan banyak pendapat. Kalau nginep, saya kira Pak Indah itu di atas, enggak pagi Pak. Kalau nginep loh. Nginep itu nanti kita kalau nginep itu kita pulangnya kira-kira jam 6 pagi. Jam 6 tambah 7 jam, kira jam berapa? Nah ini nanti kalau sampai sini Jumat siang. Nah, kalau nginep loh. Kalau nginep Jumat siang sampai di sini. Kalau nginep loh. Nah makanya tergantung teman-teman. Ini kan kita memutuskan. Kalau teman-teman ini mau nginep, banyak yang pengen nginep, saya lebih seneng nginep jadi nggak kesel dan juga lebih nyaman. Paginya mau kita jalan lagi, rest. Yang mudahnya itu loh. Sama ini Pak, Ya. sama ini yang mudah. Kalau itu ditantang balik, Nah, sekarang saya kembalikan kepada Pak Ketua untuk memutuskan nginep apa tidak. Kalau masa keuangan no problem. Nah, saya nginep. Pak itu? Nginep. Nginep. Tiga. Nah, Pak nginep. Dah, Pak. Pak Rum. Nginep. Berarti nginep. Berarti nginep dah? Oke. Berarti tak sampai pada teman-teman ya. Cuma masalah nginep itu nanti kita lihat situasi apa di hotel atau di homestay, tidak masalah kan ya. Bisa berubah itu nanti. Bisa nginep. Gitu Pak? Salaman deh. Oke. Hah? Udah pulang? Jumat pagi pulang? Jumat pagi, kira-kira siang lah, sore. Maksimal sore, karena kita Jumat pokoknya. Bukan. Jumat ya. Soalnya saya saya Jumat itu ada acara juga, tapi tidak masalah. Ganti bumi kok, yang isi manasik. Oke, Bah, gitu ya. Oke, saya kira monggo Pak. Saya kira dari saya sudah cukup selesai. Monggo nanti bagaimana Pak?